siap sama pertanyaan susah nanti? Udah dong. Udah. Siap. Wis, siap dong. Udah sih. Yakin? Enggak. Siap. Siap ngapain? Big One hari ini kita bakal ngangkat tema tentang Hari Perempuan. Udah tahu kapan? Belum sih. Belum. Apaan tuh? Aduh, aku lupa lagi Kak, gimana sih? Kok tiba-tiba ditanya kapan? Aduh, jadi deg-degan gini. 8 Maret mungkin? Kenapa mungkin? Ulang tahun aku, tanggal 9 Maret. Bener? Kalau internasional tanggal 8, nasional tanggal 9 Maret. Tahu ya? Tahu. Itu tahu kena spoiler tadi. Oh enggak, udah lihat dari sumber sih. Pertanyaan pertama, pernah nggak kamu nyasarin orang karena nggak bisa baca map? Nggak pernah. Gak pernah sih, soalnya orang-orang gak percaya aku megang maps gitu. Jadi aku lebih sering nyasarin diri sendiri. Pernah. Secara pribadi nggak pernah nyasarin orang. Soalnya pribadi aku sendiri juga nggak bisa baca maps. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang pernah, agak-agak so-so sih, agak-agak 50-50 lah. Karena misalkan kita udah pegang mapsnya, terus ditanya nih sama yang nyetir kayak arahnya mana setelah ini. Misalnya kita udah jawab sesuai maps, kayak ini kiri kok disuruhnya. Tapi mereka tuh kayak nggak percaya gitu loh sama kita. Jadinya kayak ujung-ujungnya ya nyasar gitu. Jadi kayak sebenarnya pernah gara-gara ya emang nggak terlalu dipercaya sih. Karena mungkin karena asumsi orang-orang kan kalau misalkan cewek tuh kayaknya nggak bisa baca maps gitu, nggak ngerti maps gimana. Padahal ya sebenarnya kita udah benar, cuman karena nggak dipercaya jadi kita juga bener nggak sih gitu sih. Nyasarinnya di Jakarta sih sebenarnya. Kalau di Jakarta kan masuk-masuk ya, gangnya kecil-kecil. Nah, terus habis itu disuruh ke belok kiri itu kan, aku udah lurus tuh kan, aku kira masih satu lagi. Ya udah deh, nyasar abis itu belok kiri, terus buntu jalannya. Aku pernah nyasarin papa aku pas lagi di tol. Harusnya itu dari Bogor kita ke mana, tapi akhirnya itu jadinya ke Jakarta Selatan. Terus aku dimarahin sama dia. Sorry papi. Iya jauh banget. Kalau pergi sendiri itu sebelumnya dari rumah itu aku kayak lihat dulu nih arahnya kemana gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi berkendara, entah itu bawa mobil atau motor, ya itu aku kayak inget-inget, habis ini kemana ya, apa sini? Kepatokan ya berarti? Iya, lebih ke patokan. Jadi aku bener-bener gak bisa banget baca maps, gak bisa banget. Yang bikin susah apa emang? Gak ngerti baca maps. Dan tidak ada alasan lain. Sebenarnya nggak susah dibaca karena aku juga udah pernah membaca maps, tapi kadang tuh belokannya itu rancu gitu. Jadi dari jauh-jauh dia udah bilang belok, tapi aku kira masih jauh, terus ternyata udah lewat gitu. Terus gak ada belokan lagi gitu. Iya kan? Dan itu selalu terjadi. Cuman sekarang aku udah lebih bagus sih, udah latihan. Oke, pertanyaan kedua, pernah nggak kamu pura-pura cuek di depan kelas? Pernah. Enggak, karena mungkin Kalau aku pribadi sih sebenarnya aku anaknya cuek sih. Softball itu ya? Gimana tuh ceritanya? Bertingkah seperti biasanya aja. Iya, tapi nggak cuek gitu. Jadi kayak teman biasa aja. aku bukan tipe orang yang play hard to get gitu loh. Jadi kalau aku suka, ya perilaku aku seperti suka sama dia gitu. Jadi sebenarnya aku pernah kayak so cuek atau so cool di depan crush, karena menurut aku personally tuh kayak orang tuh suka kalau misalkan kayak kesannya kita nggak tertarik nih sama nih orang gitu loh. Kayak mereka pasti langsung ngerasa penasaran kayak kok nih orang gak suka sih, kok nih orang diem aja sih padahal ada aku di sini gitu loh. Jadi karena mungkin pemikiran personal aku sendiri aja sih, kayak kalau misalkan orang lebih dicuekin dan lebih didiemin, itu pasti orang di pihak lainnya bakal ngerasa kayak penasaran nih sama nih orang, kayak apa sih alasan dia ngediemin gue, apakah gue kurang
seru, apakah gue kurang cool, apakah gue kurang menarik untuk nih orang, kayak gitu sih. Cueknya ya pokoknya kalau misalnya ada dia aku pura-pura nggak tahu aja, nggak kenal, nggak lihat. Iya, biar kayak push and pull aja gitu, kayak soal-soal padahal kan kita suka, cuma kita nggak mau nunjukin banget biar kayak ini orang sebenarnya suka nggak sih sama gue, gitu sih ya. Well, oh my god, yes. Oke, yang ketiga, pernah nggak kamu ngeluar janjian karena bingung pakai baju apa? Enggak. Itu sesuatu yang aku banggain, iya. Karena benar. Sering. Itu kayak hal yang lumrah nggak sih buat perempuan? Ya, termasuk sering sih. Nggak pernah. Nggak bingung? Enggak. Bajunya kan itu aja. Karena kalau aku mau janjian, aku udah pilih baju tuh H-1. Kalau bisa, kalau misalnya minggu depan janjian, minggu ini aku udah mikir aku mau pakai baju apa gitu. Planning. Siap. Ya karena perempuan jadi kayak aduh bingung mau pakai baju apa, terus ujung-ujungnya ya baju itu aja yang dipakai. Tapi karena kayak kalau misalkan kita nyari baju yang sesuai tuh pasti kita mikirin dulu, ini tuh acara formal atau enggak ya? Apakah kita nanti bakal santai-santai aja? Atau ternyata di tengah janjian kita nanti kita mau jalan kemana? Jadi emang aku kalau misalkan siap-siap personally sih bakal mikirin segala hal dulu, nanti plannya tuh gimana, kalau plan A kayak gini, plan B kayak gimana. Jadi mikirin keseluruhan aja sih, makanya itu mungkin yang bikin molor untuk memilih cocoknya pakai baju apa dan lain-lain gitu sih. Kan baju banyak ya, terus kayak mix and match-nya tuh susah, apalagi kan aku pakai kerudung. Jadi kayak, aduh kalau misalnya pakai baju ini, pakai kerudung warna apa ya gitu. Nah, harus cantik, keren, dan fashionable. Iya sih, kayak penampilan itu penting sih menurutku. Jadi kayak ya susah. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak kamu pakai filter pas nonton atau video call karena nggak pede? Pernah. Enggak. Video call emang udah ada filter ininya ya? Kayaknya nggak ada. Kalau lain ada. Oh kalau line ada ya, tapi karena aku nggak pernah fit call lewat line, jadi kayaknya kalau fit call nggak masalah sih kalau nggak pakai filter. Tapi kalau masalah konten atau masalah apa, pakai sih filter. Pede berarti. Jarang video call. Mungkin apa ya, soalnya filter zaman sekarang tuh kayaknya kalau nggak pakai filter nggak hits gitu ya. Jadi kayak kadang bukan sebatas aku nggak pede, cuman kadang kalau kayak ngonten terus nggak pakai filter kayak apa yang kurang gitu. Tapi itu kayak karena stigma masyarakat juga sih kalau pakai filter, jadinya lebih cantik, lebih memenuhi standar kecantikan gitu. Kayak contohnya sih misalkan pas lagi bangun tidur tiba-tiba di call orang nih kayak gitu. Terus kita kan sebenarnya belum siap ya. Emang kalau pakai filter nggak cantik? Saya sih ngerasanya ya cantik-cantik aja sebenarnya, biar lebih cantik lagi. Pernah nggak kamu flirting ke cowok yang kamu suka? Flirting as in gimana nih? Pernah. Sering. Enggak. Aduh, flirting ya. Aku nggak suka banget flirting. Jadi kayak aku suka sama cowok, ya udah suka aja gitu. Karena aku bukan tipe orang yang play hard to get, jadi kalau misalnya aku udah suka nih, kayak ya pasti aku bakal flirting lah sedikit-sedikit. Kayak misalnya nih kan kalau dulu kan ada Zenly kan. Terus tuh pura-pura nih main ke kontrakan teman yang deket kosannya dia biar kayak terus nanti di Zenly ngechat, deket gitu. Misalnya kita udah deket sama seseorang tapi kayak kok dia kayak nggak gerak juga ya gitu loh, cuman kayak kok cuma satu sisi aja, kayak kesannya kita yang selalu on tapi dianya kok on off gitu. Jadi ya di situ aja sih buat kayak sebenarnya tuh kita gimana sih, cuman mau mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu aja. Modus-modus tipis gitu lah, misalnya dia kayak aku nggak bisa tidur nih, terus aku kayak oh ya kita kelan gitu. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu yang mungkin sebagian banyak cewek yang mungkin aduh masa aku yang make a move duluan sih, cuman aku kayak ya nggak apa-apa gitu. Takut di notice. Nanti nggak jadi temenan lagi. Karena kalau di notice ntar jauh. Iya. Jadi kalau cowoknya nggak ke kamu ya udah. Iya ya udah. Bingung. Dapat jadi kayak gitu. Nunggu keajaiban Tuhan. Amazing. Pernah nggak pernah kamu kena catcalling? Iya, pernah. Pernah. Kayak cuma dipanggilin aja sih kayak neng gitu doang.
banyak yang nge-catcall tuh rata-rata bapak-bapak tukang tuh atau abang-abang kantin. Aku kayak nggak ngerti kenapa mereka nggak tahu yang nganggur kayaknya, jadi kayak neng gitu kan. Terus aku kayak merespon mereka, pastinya mereka dapat perhatian yang mereka mau. Jadi menurut aku kayak ya udah biarin aja, kayak I have to defend myself. Caranya adalah membiarkan mereka dan jangan kasih perhatian yang mereka mau. Jengkel, jijik. Kayak nggak pernah lihat cewek gitu. tapi mungkin sedih sih soalnya banyak cewek yang harus kayak went through this, merasakan itu. Ya kayak ya kecewa sih, kayak ngapain sih kayak gitu. Cuman kayak ya udahlah, biarin aja. Selanjutnya babak kedua ya. Babak kedua ini nanti bakal ada stereotip yang ada di masyarakat. Nanti kamu kasih pendapatmu setuju atau enggak sama stereotip. Yang pertama itu ada pendapat kalau perempuan tuh kemana-mana harus temenin karena belum punya public space yang aman. Aku nggak setuju kalau perempuan tuh kemana-mana harus ditemenin. Tapi aku setuju kalau misalnya perempuan tuh belum ada public space yang aman. Sebenarnya perempuan itu bisa kemana-mana itu sendiri tanpa harus ditemenin. Tergantung orangnya aja sih. Kalau ada pengalaman nggak mengenakan dan itu udah beberapa kali terjadi, ya mungkin perlu ditemenin. Sebenarnya public space yang aman untuk perempuan di luar ini belum ada sih sejauh ini. Jadi mau dia pakai baju yang normal, mau dia pakai baju ketat, mau dia bareng temennya ataupun nggak bareng temennya tuh bakal riskan untuk digangguin gitu loh. I believe that mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Perempuan itu nggak boleh pulang malam-malam. Setuju? Aku tidak setuju. Enggak. Ya kan orang punya kegiatannya masing-masing. Karena kayak menurut aku ya cewek sama cowok tuh harus dipandang sama sih, to be honest. Walaupun sebenarnya emang di beberapa konteks mungkin nggak bisa. Iya, kayak yang tadi aku bilang kan dibatasin gitu kan, karena apalagi malam-malam kan gelap ya, rawan katanya gitu kan. Padahal sebenarnya itu bukan salah kita kan, salah pelaku-pelaku itu sih, otak-otaknya kurang normal. Oke, selanjutnya perempuan harus pintar merawat diri. Oh, itu betul. Setuju. Gak cuma perempuan sih, laki-laki juga harus bisa merawat diri. Manusia itu harus menghargai apa yang dikasih Tuhan, jadi ya harus merawat diri gitu. Tapi ini setuju lebih kayak ke in general aja sih, kayak aku rasa kalau misalnya kita pintar ngerawat diri, itu akan tercerminkan ke cara kita, behavior kita gitu loh ke orang. Kalau kita bisa ngerawat diri kita sendiri, nanti kita bisa ngerawat diri orang lain, kita bisa bantu orang lain gitu. Tapi lagi-lagi nggak cuman pakemnya ke perempuan nih, ini kayak untuk laki-laki juga bisa gitu. Orang tuh pasti ngelihatnya ini orang kok bersihan gitu, jadi ngelihatnya tuh kayak enak gitu kalau kita bisa pandai merawat diri. Terus jadi perempuan tuh nggak usah tinggi pendidikannya, atau nanti juga ikut suaminya. Ya itu pilihannya masing-masing wanita. Kalau mau ikut suami ya silakan, kalau mau berpendidikan tinggi ya juga silakan. Nggak setuju sih. Oh, tentunya tidak. Ini salah ya. Sangat-sangat tidak setuju. Itu tergantung sih. Kalau misalkan nih aku udah punya suami, tapi di sisi lain aku juga pingin kayak S2, S3, tapi itu terserah kayak secara pribadi gitu loh. Jadi kayak terserah kamu mau lanjut pendidikan atau enggak, atau mau ngurus anak dan suami dan lain-lain. Karena kalau menurut aku ya, kalau misalnya kita perempuan nih, kita harus bisa financially stable sendiri. Perempuan itu lebih jago multitasking daripada pria. Betul. Menurut aku setuju sih. Aku bisa pegang tas, pegang botol minum, pegang laptop, pegang dompet dalam satu tangan aku ini. Iya. Lihat mama kan, ibu kita kan, dia nanti masak, nyuci, terus ngejemput anaknya, terus setelah itu harus nyenengin suaminya misalnya, terus ngajarin anaknya ngerjain tugas. Itu contoh kecil yang kayak aku bisa ngelihat perempuan ini bisa segala hal, bukan menyepelekan laki-laki ya, cuman kayak ya iya bisa multitasking, bisa ngapain aja gitu. Multitasking nih, kalau misalnya perempuan, kalau misalnya aku lihat tante-tanteku nih ya,
lebih jago kayak bawa anak sambil masak atau enggak kayak tidurin anak sambil skincarean kayak gitu-gitu. Bingung kan gimana caranya? Waduh. Nah, makanya jadi cewek. Waduh. Gimana? Selanjutnya ada 2 pertanyaan terakhir ya. Ini masih nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Tadi kamu bilang pernah dapat catcalling ya? Kamu mau bilang apa ke pelaku? Aku karena habis kayak gitu ya udah aku cuek aja kayak bodo amat. Iya, bodo amat. Karena kalau misalkan kita semakin gitu, ntar dia malah semakin ngerecokin gitu, makin ini. Ya sebenarnya menurut aku sih apa yang harus diomongin ke mereka? Karena at the end of the day kan bukan salah aku di catcalling, itu salah mereka. Harusnya yang introspeksi diri ya mereka. Kenapa aku harus membantu mereka untuk mengintrospeksi diri padahal aku nggak salah di sini. Please lakuin hal-hal yang penting gitu loh, kayak catcalling tuh nggak berdampak apa-apa sama hidup kamu gitu. Kayak setidaknya cari kerjaan, kayak ngelakuin hobi kayak atau ngembangin diri kayak, karena gangguin orang tuh nggak ada gunanya gitu loh. Apa nggak bosen jadi manusia yang tidak berguna? Mas, Anda itu nggak ganteng ya, jadi nggak usah ya catcalling saya. GWS. Excuse me. Cuman karena aku kalau setiap kali di catcalling rasanya marah, tapi kayaknya marah aku tuh nggak pernah terekspresikan. Jadi aku marah-marah di sini aja ya, kayak ya kau kira kok keren kali kayak gitu, kok nggak ada kerjaan, kau kira kok keren kayak gitu, nggak ada yang suka loh bang. Oke. Terima kasih. Terakhir ya, apa yang kamu banggakan sebagai perempuan? Everything. Kayaknya aku bisa banyak hal. Aku bangga kayak aku bisa lebih sabar, ngurus apapun tuh kayak lebih telaten. Ngelihat semua kasus yang ada sekarang tuh bikin aku ngerasa aku masih aman-aman aja di sini tuh. Aku kayak sebagai perempuan itu aku udah bisa bertahan untuk diriku sendiri. Aku bisa menjadi diriku sendiri pastinya ya. Terus aku merasa kalau misalnya jadi perempuan tuh apa ya, ada sesuatu hal yang apa ya, yang nggak bisa dipunyai laki-laki sih sebenarnya. Cuma apa ya, lebih ke perasaannya, terus mungkin cara kita berpakaiannya. Pokoknya ada deh sesuatu dari perempuan yang tidak dimiliki dari laki-laki. Aku bangga aku bisa jadi perempuan yang berpendidikan, yang cantik, yang peduli, dan aku bangga maksudnya hal-hal kecil sebagai perempuan kayak milih baju apa mau dipakai untuk acara minggu depan. Aku bangga aku bisa tahu apa bedanya pink marun sama pink hot pink gitu. Aku juga bangga aku bisa tahu kalau misalnya value aku itu berbeda sama perempuan-perempuan lain, tapi itu nggak membuat kita semua jadi jauh satu sama lain, tapi itu membuat kita semua perempuan spesial di dunia. Kenapa aku bilang everything? Ya karena sebenarnya nggak mau terlalu meninggikan perempuan juga dibanding laki-laki. At the end of the day kayak jangan membanding-bandingkan aja antara perempuan dan laki-laki, karena semua orang pasti punya hal yang bisa dibanggakan, mau itu cewek atau mau perempuan. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih yang bisa dibanggain dari perempuan, ya everything. Jawabannya juga bakal sama kayak kalau misalkan ditanya ke laki-laki apa sih yang bisa dibanggain dengan laki-laki, ya everything yang mereka pikir itu bisa dibanggain gitu sih.